sorry. Catat. Lagi. Iya, catat. Tampil di sini aja ya. Iya. Dipegang aja, Kak. Saya Iya, langsung lihat. yang lihat soalnya. Oh iya, baik. Bentar ya, Ustaz ya. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah salat subuh yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, di kesempatan subuh yang penuh berkah ini, tema kita insya Allah membahas rahasia usia 40 tahun dan 60 tahun. Karena saya punya latar belakang medis, kita akan membahas baik itu dari tinjauan syariatnya maupun tinjauan medisnya. Dari syariat, ya, ada apa di usia 40 dan 60 ini, kemudian dalam medis bagaimana penjelasannya di usia ini. Para jamaah sekalian, dalam agama kita, agama Islam, ya, ada usia-usia yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi ada usia-usia yang disebutkan dalam hadis maupun Al-Quran. Ada usia 2 tahun, ada usia 7 tahun, ada usia 10 tahun, ada usia 15 tahun, ada usia 30 dan 33 tahun, ada usia 40 tahun, ada usia 60 tahun, dan ada usia 70 tahun. Nah, kenapa disebutkan usia-usia ini? Berarti ada faedahnya. Ada yang harus kita perhatikan di setiap batasan usia ini. Ya, ibaratnya kalau kita sedang melakukan perjalanan, ya, perjalanan yang panjang, misalnya kita dari Jogja ke Jakarta misalnya, kita biasanya naik tol, naik jalan, nah setiap perjalanan ada tempat istirahatnya. Ya, ada tempat istirahat, ada rest area. Apa yang kita lakukan di rest area tersebut? Maka kita istirahat sejenak, kumpulin tenaga, evaluasi perjalanan sudah sampai mana nih. Oh, sekian kilo lagi. Ya, kemudian kita cek kendaraan. Kita isi perut di rest area. Ya, makan dulu ya. Evaluasi perjalanan. Nah, demikianlah dalam syariat kita ini sedang melakukan perjalanan. Perjalanan menuju akhirat. Kehidupan yang selama-lamanya khalidan mukhalladan fiha abada. Kekal, dan dikekalkan selama-lamanya. Oleh karena itulah
agama kita yang sempurna ini membuat ya ada checkpoint, tempat mengecek perjalanan kehidupan kita. Masing-masing usia yang disebutkan dalam Al-Quran tersebut ada hal yang kita perhatikan dan terkadang ada hal kita perlu berhenti sejenak dari perjalanan mengejar dunia untuk mengevaluasi kembali apa arti kehidupan. Sudah sampai mana perjalanan dan kira-kira bekal masih ada apa tidak, kira-kira sampai atau tidak. Tadi kita sebutkan contoh ya. Dan masing-masing usia tersebut ada faedah-faedah yang harus kita perhatikan. Ya, kalau kita sebutkan sejenak ya, kita sebutkan ya. Karena waktu tidak cukup ya, masing-masing ada dalilnya. Contoh usia 2 tahun disebut usia rodoah menyusui. Ini juga ada rahasianya. Baik secara medis juga ada. Usia 7 tahun ke bawah 2 sampai 7 disebut dengan usia ghairu mumayyiz. Ya, ini ada rahasianya lagi tentang pendidikan. Usia 7 sampai 10 disebut dengan usia mumayyiz. Usia anak mulai bisa membedakan. Ini juga ada faedah dan rahasia. Usia 10 sampai 15 disebut dengan usia murahaqah. Usia pre-balik. Nah, disinilah usia di mana anak-anak fase rentan. Ya, mulai dia berpikir kritis, mulai tertarik dengan lawan jenis. Ini juga ada rahasia pendidikannya lagi. Makanya disebut murahaqah ya, fase berat yang menentukan tentang bagaimana pendidikan anak. Baru 15 tahun ya sampai usia 30 atau 33 tahun disebut dengan fase balik. Disebut dengan fase balik. Ya, dia sudah mulai dewasa, mulai berpikir sendiri dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Ini juga ada rahasianya. Kemudian usia 33 sampai 40 ini disebut dengan puncaknya remaja seseorang. Puncak dari masa syabab. Puncak mudanya. Dia mulai matang secara fisik dan secara pemikiran sudah mulai matang. Kalau syabab tadi pemuda, dia matang secara fisik saja. Ya, tapi kadang-kadang masih mulai tidak stabil secara pemikiran. Ya, kadang-kadang semangat mengalahkan kedewasaan. Itu syabab. Ya, 15 ke atas. Nah, 30 atau 33 ini sebagai zirwatul umr. Puncaknya ilmu, dia fisiknya kuat dan mulai dewasa. Dan usia 30 tahun ini adalah usia penduduk surga para jemaah sekalian. Ya, usia. Ini semua ada dalilnya. Kalau ada waktu panjang kita bacakan ini ya. Tapi tema kita kan usia berapa? 40 sama 60. Ya, ini puncaknya. Oleh karena itu Allah menjadikan penduduk surga itu usianya semuanya 30 sampai 33 tahun. Kenapa? Puncak fisiknya kuat dan pemikirannya kuat. Ya, jadi Allah ingin ya hambanya itu menikmati surga, akalnya sudah mulai masuk kesempurnaan. Walau fisik udah mulai menurun. Tadi puncaknya di mana? Iya, 30. Ya, di situ lagi kuat-kuatnya ya. Lagi kuat-kuatnya begadang. Ya, yang bisnis safar sana, safar sini. Tuh, gitu kan. Di kantor juga mulai kelihatan performanya. Itu ya. Nah, masuk 40 memang fisik mulai menurun. Nah, nanti ada juga pembahasan medisnya juga. Tetapi disinilah seseorang 40 tahun ini sudah mulai matang secara pemikiran, kedewasaan, dan sudah mulai banyak makan asam garam kehidupan. Sudah mulai berinteraksi dengan berbagai macam jenis manusia. Sudah punya pengalaman bergaul dengan yang baik, bergaul dengan yang buruk, bahkan bergaul dengan teman yang mohon maaf ya, ada teman yang
depan bagus, belakang tidak bagus. Ya, ya teman-teman yang sudah pengalaman. Puncak kedewasaan di usia 40 tahun dari pemikiran, mental, pengalaman, dan yang lainnya. Itu sudah biasanya 40 tahun. Ya, sudah mulai baik dari pengalaman hidup, pengalaman berinteraksi, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang di depan manis, di belakang kok pahit gitu ya. Ada ya, sudah pengalaman bergaul dengan banyak orang, sudah pernah ditipu, pernah diapa, sehingga insya Allah tidak akan terprosok lagi. Itu usia berapa? 40 tahun. Ya. Dan usia 40 tahun ini disebutkan dalam Al-Quran dan hadis para jemaah sekalian. Usia kedewasaan. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam Al-Quran, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Allah berfirman dalam Al-Quran, tatkala seorang hamba balagha sudah mencapai asyuddah. Asyuddah secara bahasa Arab artinya diambil dari syiddah, artinya keras. Ternyata tafsir ulamanya adalah ini kias dari biji yang mulai mengeras. Ya, syiddah. Jadi biji kalau kita pegang agak empuk-empuk sedikit, ketika ditanam maka sebelum tumbuh dia mulai mengeras. Ya, dia mulai mengeras barulah nanti tumbuh tunasnya. Asyuddah. Ya, jadi dia sudah mulai matang secara pemikiran, sudah tahu arti kehidupan, ya sudah paham kehidupan ya seperti itu, ya sudah pengalaman, ya balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Dan usia itu mencapai 40 tahun. Ya, 40 tahun. Dan di sini sudah tafsir ulama menunjukkan juga kenapa disebutkan ini, dan lanjutan ayatnya adalah puncak dari mulai matangnya pemikiran seseorang. Oleh karena itu disebutkan juga dalam hadis dan beberapa riwayat yang lain bahwasanya jelas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya mulai diangkat menjadi nabi di usia di usia 40 tahun. Ya, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ya bahasanya nubbi'a wa ursila fi sanatin arba'ina sanah. Diangkat jadi nabi dan rasul di usia 40 tahun. Ya, bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan ya mayoritas para nabi ya diangkat menjadi nabi usianya 40 tahun. Ya, di riwayat-riwayat yang lain ya. Karena sudah mulai dewasa secara pemikiran. Usia 40 tahun. Ya, sudah mulai tahu arti kehidupan. Ya, sudah mulai tahu namanya kehidupan ya begitu-begitu saja gitu ya. Ya, sudah mungkin pernah jatuh, pernah bergelima, pernah dapat uang banyak, kemudian dihabiskan. Kok kayaknya gitu-gitu aja ya. Dapat uang, habiskan, mungkin gitu. Nah, di usia 40 tahun inilah dan lanjutan ayat tersebut mulai menjelaskan bahwasanya inilah checkpoint. Nah, sebagaimana kita tadi melakukan perjalanan jauh melalui tol, ya setiap tol itu pasti dibuat ada rest area, ada checkpoint tempat kita berhenti sejenak, istirahat ya untuk evaluasi perjalanan kita, mengumpulkan tenaga kembali. Kita ini ngapain sih gitu ya? Buat apa? Bersamaan di rest area juga banyak godaan-godaan ya. Kadang-kadang kalau rest areanya di Jabodetabek itu ada makanan, tempat istirahat, tempat main. Tapi bersamaan dengan itu kita pun tetap sadar ya, kita harus jalan lagi. Jangan terlalu lama di sini. Tetap harus jalan. Nah, begitulah Allah jadikan setiap kehidupan kita itu harus ada tempat istirahatnya. Tempat checkpointnya sejenak dari perjalanan kehidupan. Makanya dalam Al-Quran tadi ayat yang kita baca ya
Usia 40 tahun adalah usia di mana seseorang sudah mulai benar-benar memikirkan hakikat dari kehidupan. Ya, sudah mulai merenung, sama seperti perjalanan di tol tadi. Di usia 40 tahun inilah seseorang dia mulai merenungi, hidup saya ini ngapain sebenarnya ya? Saya cari uang, kerja, kemudian saya ambil uang ini saya habiskan. Senin sampai Jumat kerja keras. Kemudian bagaimana Sabtu sama Ahad saya berpikir uang ini dihabiskan. Ya, karena buat apa kita cari kalau nggak dihabiskan? Ya kan? Ya harus dihabiskan nih uang nih. Ya, jadi berpikir kerja habiskan. Kerja habiskan. Ya, itu sudah mulai berpikir dan dia udah mulai dewasa. Bukan orang-orang muda lagi ya yang mulai habiskan uang, foya-foya, pesta, menikmati masa muda. Udah lewat. Dia udah mulai berpikir. Ya, udah mulai berpikir bagaimana kehidupan, masa kayak begini-begini terus. Harusnya begitu. Dia udah mulai dewasa ya. Ya, dan sebagian orang pun demikian. Kadang-kadang dia mulai capek, jenuh ya. Kerja habis cari uang dengan berbagai macam stresnya, ujiannya, sikut-sikutan dengan manusia. Dia dapat uang, kemudian setelah itu belum selesai. Masih capek lagi. Bagaimana berpikir uang ini harus habis. Masa saya tumpuk? Masa harus capek kerja, nggak nikmatin gitu. Mulai dia pikir, ini juga berpikir lagi gimana cara habiskan. Ya, ada yang berpikir jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan ke sini, ada yang mulai koleksi rumah, koleksi mobil dan sebagainya. Ya, padahal itu sekedar koleksi saja ya. Ya, contoh sebagian ada yang koleksi tanah nih. Koleksi tanah, kan tanah di mana-mana. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, beliau bersabda, yaqulul abdi mali mali. Berkata hambaku, ya, ini hartaku. Yaqulul abdu mali mali. Berkata seorang hamba, coba lihat ini hartaku, rumah, mobil, villa, tanah banyak. Ya, apa kata Nabi SAW? Malahu min malihi illa salas. Ternyata harta dia yang sebenarnya cuma 3 jemaah. Harta dia yang sebenarnya cuma 3. Ya, apa yang dia makan, ya, ma'akala fa'afna, apa yang dia makan kemudian jadi kotoran, wa ma labitha fa'abla, apa yang dia pakai ini kemudian jadi lusuh, pakaiannya lusuh, wa ma anfaqa faqtana'a. Kemudian yang ketiga, apa yang diinfakkan itulah harta yang membantu dia nanti. Ya, fama siwa ghairu dzalika fahuwa dzahibun wa tariku li ahli. Ya, selain 3 ini maka akan pergi dan dia akan tinggalkan untuk orang lain atau keluarganya. Penjelasan dari hadis ini maksudnya menjelaskan harta kita yang sebenarnya. Jadi maksud dari hadis ini, harta kita yang sebenarnya adalah apa yang sedang kita nikmati saat ini. Jadi harta kita yang sebenarnya apa yang sedang kita nikmati saat ini. Misalnya kalau jadi harta saya sebenarnya menurut versi hadis, apa yang sedang saya pakai sekarang. Ini baju saya pakai ya. Ini berarti harta saya yang sebenarnya. Ini HP yang saya pegang ini berarti harta saya yang sebenarnya. Ya, yang sedang saya nikmatin. Kemudian apa? Rumah mungkin yang saya tinggal, mobil yang saya pakai. Yang sedang kita nikmati itu adalah harta kita yang sebenarnya. Nah, sedangkan kalau kita punya koleksi rumah, koleksi villa, koleksi tanah, koleksi apa, yang tidak kita pakai, hanya dikoleksi saja, ya, yang kita berjuang capek untuk kerja, maka menurut hadis ini bukan harta kita yang sebenarnya. Karena kita nggak nikmati. Ya, kita nggak nikmati. Hanya sekedar apa? Ya, dikoleksi bahasanya. Karena kita nggak nikmati. Itu bukan harta kita yang sebenarnya. Kita capek-capek, kita kerja, kita cuma koleksi aja. Ya, kita punya villa misalnya, kita kunjungi setahun sekali, kita nikmati. Ya udahlah, itu bukan harta kita berarti. Karena kita cuma nikmati setahun sekali. Arti semua harta-harta yang kita koleksi bukan harta kita sebenarnya. Versi hadis. Ya. Dan kebanyakan manusia, Masya Allah, makanya ada yang
tanahnya sampai pulau-pulau itu ya dibiarin aja, bukan harta dia sebenarnya, ya Pak. Dan dia tidak punya rencana untuk harta tersebut, tidak ditabung untuk umroh, tidak ditabung untuk apa gitu. Tidak ada rencana untuk harta tersebut untuk digunakan, maka bukan harta yang sebenarnya. Itu, seperti itu penjelasan. Nah, di usia 40 ini dia sudah mulai berpikir dewasa ya. Dan insya Allah banyak manusia diberikan kecerdasan, diberikan kemampuan berpikir, merenung. Ya, dan alhamdulillah ada yang sampai seperti ini. Ya, apa dia mulai berpikir apa dari hakikat dari kehidupan dunia. Ya, apa yang dicari. Ya, kok ngoyo banget gitu loh. Nah, itu kan sudah mulai orang cerdas berpikir dia. Kok sampai segininya? Apa yang saya dapatkan ini? Buat apa begitu ya? Dia bekerja dengan apa? Dengan begitu capeknya gitu ya. Begitu capek, begitu lelah dan namanya mengejar dunia, banyak yang mengatakan itu sebagaimana garis perlombaan dengan garis finish yang menyempit. Ya, tapi tidak ada ujungnya. Jadi mengejar dunia itu seperti lomba lari tapi garisnya itu finishnya menyempit dan tidak ada ujungnya. Ya, jadi kalau sudah makin menyempit berarti kan harus sikut kanan, sikut kiri ya. Ya, supaya bisa menyempit, tapi tidak ada ujungnya. Kenapa? Tidak ada yang juara. Tidak ada yang menang kalau lomba dunia. Mau kaya-kayaan siapapun nggak ada yang menang. Ya, artinya kita bisa mencari dunia ya. Tapi kalau sudah mulai bikin kita stres, bikin kita capek ya, bikin kita nyikut-nyikut orang, itu buat apa seperti itu? Ya, dunia tetap kita cari ya. Insya Allah kita kerja, kita kerja. Ya, wabtaghi fima ataqallahu dairul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa kita hidup di dunia, kerja. Ya, saya pun begitu, saya sekolah terus, Pak. Ya, sampai spesialis, sampai S2, kita kejar dunia. Ya, tapi masalahnya kalau kita sampai sikut-sikutan, kejar dunia, habis itu lupa anak, lupa istri, nggak ada waktu ngumpul dengan keluarga. Ya, saya kalau praktek terus ya nanti nggak ada waktu untuk anak-anak. Akhirnya beberapa saya lepas biar tiap hari bisa nganter anak ke sekolah kan nikmat, Pak. Ya, tiap hari bisa nganter anak ke sekolah, dulu saya bayar orang supaya nganter, sekarang nggak mau. Ya, buat apa, dapatnya segitu-gitu aja, Pak. Saya pengen lebih apa, sudah mulai 40 kan, Pak, saya sudah 40 lebih akhirnya mikir ya, ya ini kok malah anak-anak saya sama orang lain, ya akhirnya udah lepas sedikit, nah akhirnya tiap pagi nganter anak sekolah. Nikmat, Pak, Masya Allah. Ya, tiap hari ya. Nah, itu maksudnya berpikir, Pak. Mulai berpikir kan, udah mulai dewasa kita. Beda dulu saya 20, 30, waduh jaga UGD, jaga ini semua tak ambil, Pak. Ya, semuanya tak apa, semua saya sikat gitu ya. Tapi setelah 40, nah ini mulai mikir, Pak, aduh ini hakikat kehidupan dunia masa kayak gini terus gitu ya. Ini bukan hidup namanya kalau gini, bilang gitu. Ah, kurang lebih begitu, saya pun merasakan ayat ini, Pak. Ya, merasakan ayat ini. Artinya dunia kita kejar, Pak, tapi ya kalau sampai mengganggu kehidupan, ya, ganggu keluarga, ya, sikut-sikut orang lain, menzolimi orang lain ini kan buat apa? Ya, buat apa ya rebut-rebutan tempat praktek kalau saya kayak gitu ya. Buat apa kayak gitu, Pak? Waduh, ya. Masya Allah. Ini ya Pak, ini maksud rahasia usia 40 tahun disebutkan dalam Al-Quran. Ya, disebutkan. Ya. Dan Masya Allah bukan hanya itu, ternyata Allah pun menjadikan peringatan-peringatan awal di usia 40 ini jemaah. Ya, dan kita sudah mulai masuk dalam ini pembahasan medisnya juga ya, Mak. Jadi bukan hanya itu, bukan hanya diingatkan dalam Al-Quran dan hadis tentang masuk usia 40 tahun, tapi Allah pun mulai memberikan peringatan secara medisnya. Artinya apa? Nah, di usia 40 tahun ya, saya mungkin 42 mungkin Pak ya, udah lewat ini. Itu sudah mulai kita merasakan peringatan-peringatan secara medisnya. Artinya apa? Allah jadikan peringatan-peringatan dengan tubuh kita di usia 40 tahun. Artinya apa? Allah sudah mulai cabut ya kekuatan-kekuatan fisik kita, Pak. Ya, makanya di usia 40 tahun ini sudah mulai ada tanda-tanda penurunan ya kalau bahasa medisnya ya penurunan baik kognitif maupun penurunan fungsi tubuh. Makanya sudah di usia 40 tahun mulai muncul gejala-gejala, Pak.
Ya, dari atas rambut sampai bawah. Kalau kita absen bisa nih dari kepala sudah mulai apa? Ubanan saya sudah uban. Walaupun masih dominasi hitam udah mulai, Pak. Peringatan. Udah mulai nih. Mata udah mulai ini nambah minusnya. Kacamata udah mulai nambah mata ini. Ini udah apa? Udah mulai dikasih peringatan ini. 40 tahun nih peringatannya mulai ini. Dulu 35 belum, Pak, masih belum. 35 masih main bola, masih praktek sana sini, masih kuat. Ya. Tapi 40 kok sudah mulai ada peringatan ini. Ya, sudah mulai peringatan. Ya, mata sudah mulai kayaknya mulai nambah minusnya nih. Kita turun ke bawah mulai mulut ya. Mulut sudah mulai kalau secara kedokteran itu sel-sel kan sudah mulai atrofi ya. Nah, lidahnya sudah mulai sel-selnya sudah tidak bisa merasakan dulu. Nah, jadi kalau kita umur 20 30 kuliner macam-macam, Pak. Sekarang sudah mulai rasanya udah mulai apa ya? Asin makin asin ya. Manis makin kok kemanisan ini ya. Pahit kok sudah rasanya kok pahit banget. Nah, ya. Ya, biasanya manis kok, "Loh ini saya juga gitu nih, kok kemanisan ini kayaknya nih ya." Artinya apa, Pak? Kita sudah mulai ya jaga makanan, Pak. Ya, sudah mulai diingatkan nggak kayak muda lagi semua dimakan gitu. Kuliner ya, sudah mulai diingatkan ya, ya dari mulut ya. Tuh. Kemudian juga dari mulut kita turun lagi, Pak. Mulut kita mulai turun ke leher. Nah, ini leher udah mulai cengeng-cengeng nih, Pak. Nggak bisa lama lagi. Kerja lama, duduk lama, praktek lama, sudah nggak mulai Pak. Udah mulai nggak bisa ini, tegang di sini makanya pengen dipijit terus. Ini kan ini kan ini. Makanya kalau ada lagi di masjid tiba-tiba ada yang giniin kok, "Lanjut ayo lanjut." Gitu ya enak nih. Udah mulai tegang nih Pak, sini kan gini terus gitu Pak. Udah nggak kuat lagi dulu Pak. Nggak kuat lagi dulu ya. Saya juga di depan komputer dulu saya kan S2 apa namanya tesisnya 2 Pak. Satunya spesialis, satunya apa? MSc kan, 2 master sama spesialis 2 kali ngerjain tesis Pak. Itu kan depan laptop gini sekarang ya. Sekarang udah nggak kuat Pak. Udah dikit ini udah pengen minta dipijit terus. Dulu kok kuat sampai begadang Pak ngerjainnya Pak. Begadang kuat, kejer semuanya. Sekarang udah nggak kuat. Ya udah mulai apa namanya istirahat sebentar. Ya sini nggak kuat. Udah mulai ada peringatan. Nah, dari sini kita turun ke bawah sedikit Pak. Masuk ke mana nih? Bawahnya ini udah ini lagi nggak kuat. Dulu udah nggak kuat nyetir jauh-jauh Pak. Udah nggak kuat nyetir jauh-jauh nih. Udah dulu kan kuat ya antar kota. Sekarang udah aduh nyetir jauh-jauh udah mulai apa namanya nggak bisa diajak kompromi nih Pak nih. Ya nyetir jauh-jauh udah apa namanya nggak kuat. Ya belakang ya. Demikian juga turun ke bawah sedikit masuk mana Pak? Ya lutut ini Pak. Nah ini lutut ya. Dulu saya hobi main bola sekarang nih kan. Waduh udah mulai nggak kuat Pak. Olahraga ya mulai apa lari jauh dulu bisa sekarang udah nggak kuat. Udah berkurang ya. Makanya posisi saya kalau main bola striker murni Pak. Murni di depan nggak mundur-mundur gitu. Ya gitu ya. Jadi kalau ditanya posisinya apa saya striker murni Pak. Jadi di depan murni nggak mundur-mundur ya. Udah apa namanya udah ini lutut ya itu ya. Ya, dan yang lain-lain turun ke bawah lagi ya, ujung-ujung jari udah mulai sakit-sakit, gampang rematik, gampang dingin, ya udah mulai berteman dengan minyak gosok, minyak telon, minyak gosok, minyak apa hangat udah mulai jadi sahabat ya, udah mulai ya. Dulu kan kita sibuk milih parfum ya, sekarang sibuk pilih merek ini ya, merek-merek apa obat minyak-minyak gitu ya udah ya. Itu 40 para jamaah. Itu semua adalah peringatan para jamaah. Ya, ada peringatan ini, peringatan apa dari tubuh kita, kesehatan kita. Jadinya Allah atur, ya. Allah atur ya. Jadi kadang-kadang pengen, tapi Allah sudah membuat itu adalah rem-remnya itu ya jamaah. Nah, udah mulai ada rem di usia berapa? 40. Sudah mulai ada rem-remnya. Sebenarnya itu tanda-tanda. Ya, ibaratnya kita kalau kita jalan itu kan, nah ini checkpoint rest area sudah mulai disuruh rem-rem dikit. Ya. Itu sebenarnya adalah apa namanya tanda-tanda. Ya, supaya kita mulai berpikir dengan kehidupan yang sesungguhnya akhirat. Ya, di rem sedikit dunia kita.
Dan memang harus begitu, bukankah dunia sementara kan? Semua manusia cerdas ya. Jadi hampir semua paham dia akan hidup ini sementara, bakal mati. Kalau sudah mati tidak ada yang ditinggal, tidak ada yang dibawa, rumah ditinggal, pakaian, semua manusia itu tahu. Sudah paham semua manusia, cerdas kok. Semua mati, lihat tiap hari lihat orang mati. Di grup WhatsApp juga kadang-kadang kita dapat berita lelayu dan sebagainya, semua paham. Suatu saat kita kullu nafsin za'iqatul maut kan gitu ya. Tapi kenapa tadilah karena dunia, karena pergaulan, karena perlombaan. Jadi buat kita lupa. Nah, di usia 40 tahun inilah dari fisik maupun dari anas dan ayat membuat kita ingat. Membuat kita apa? Mulai ingat. Apalagi usia 40 tahun kalau kita lihat, kalau kita pakai teori rest area itu ya. Itu rest areanya sepertiga lagi sampai jemaah. Sepertiga perjalanan mau sampai. Ya, sepertiga perjalanan. Sebentar lagi sampai. Dari mana tahu sepertiga? Kembali dari hadis. Dan kembali dari fakta dari dunia medis juga. Kalau dari hadis, dari nas, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in wa aqalla minhum mayyajuzu dzalika." Umurnya umatku ini, katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antara 60 sampai 70 tahun. Ya, memang ada yang lebih ya juzuzalika melebihi 70 tapi akol sedikit. Ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dalam dunia kesehatan itu pun juga membenarkan fakta ini. Ya, membenarkan fakta ini. Ya, jadi memang ya rata-rata usia manusia sekitar itu. Ya, sekitar itu. 60-70 tahun. Ya, kalau ada berita ya sekitar segitu. Ya, kemudian kalau kita rata-rata dengan banyak yang meninggal muda juga, ya kan ada yang lebih ya 80, 90 gitu ya. Tapi kalau kita rata-rata dengan ada yang meninggal muda, ada yang meninggal lain, maka kurang lebih rata-ratanya segitu. Ya, rata-rata setiap daerah. Tapi khusus daerah Jogja ini penelitiannya 80 Pak, Masya Allah ya. Alhamdulillah umurnya panjang-panjang. Ya, daerah Jogja umurnya panjang-panjang karena gaya hidup yang bagus. Ya, dan katanya tadi alhamdulillah sesuai syariat, gak nguyuh dengan kehidupan dunia. Alhamdulillah. Ini penelitiannya gitu. Tapi kurang lebih seperti itulah. Ya, kalau kita ambil 60 kan sudah berapa? Sudah ya tinggal sepertiga perjalanan kehidupan. Nah, makanya kan akal sehat kita ya sudah tinggal sepertiga perjalanan, harusnya kan apa? Ya lebih bersiap-siap. Nah, artinya apa para jamaah sekalian, di usia 40 tahun ini ya artinya disinilah checkpoint mulai condong. Manusia itu sudah mulai disuruh lebih condong lagi dengan persiapan kehidupan akhirat. Nah, sehingga di usia 40 tahun inilah seharusnya ya seorang muslim, seorang yang beragama Islam, seorang yang dia beriman ada kehidupan setelah kematian, tu'minuna billahi wal yaumil akhir, harusnya di usia 40 tahun sudah mulai condong ke arah persiapan akhirat. Kan harusnya begitu. Ya. Ya, karena logika, fisik sudah mengarah ke sana semua. Mau logika sudah tinggal sepertiga. Mau fisik udah mulai lemah-lemah gitu, kok masih kok masih nguyuh gitu ya. Udah mulai ini. Ya, kemudian yang lain-lain juga. Harusnya begitu. Ya, tapi faktanya belum tentu jamaah. Faktanya belum tentu ya, belum tentu. Artinya sudah mulai ke arah sana. Ya, udah mulai berpikir ke arah akhirat gitu loh. Ya, artinya apa? Sudah mulai ke masjid lah ya, sudah mulai ngaji, sudah mulai baca-baca agama, sudah mulai memperbaiki agama 40 ya. Sudah mulai apa gitu. Sudah mulainya begitu 40. Ya, harusnya begitu idealnya, baik secara logika, medis maupun syariat. Ya, terlebih di usia 40 tahun itu dalam tanda kutip usia 40 tahun itu ya rata-rata sudah mulai ekonomi udah mulai ada lah gitu ya, 40 ya. Kalau kita lihat orang Indonesia 40 sudah mulai ada rumahnya ya. Sudah mulai ada apa?
mobilnya. Usia 40 kalau kerja di instansi sudah mulai jadi kabak, kabit, apa gitu kan, ya. Kalau usia 40 ya sudah mulai adalah bisnisnya, sudah mulai apa. Artinya di usia 40 tahun, basic-basic kehidupan dunia itu sudah ada gitu loh. Artinya tidak ada yang nggak sampai kelaparan, nggak sampai mati, nggak sampai susah hidupnya gitu kan ya. Artinya dasar-dasar kehidupan sudah mulai ada. Maksudnya di usia 40 tahun tidak sampai terlalu khawatir berlebihan tentang kehidupan. Nah, inilah modal sudah untuk apa? Mulai berpikir tentang akhirat. Harusnya begitu. Makanya ayat ini kalau kita lanjutkan ya balagha arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kan lanjutan ayatnya begitu. Kalau kita jelaskan secara ringkas ya, ini karena jamaah waktu kita sudah mau habis ya, sudah mulai syuruk. Maka di usia 40 tahunlah berhamba tersebut mengatakan berdoa qala rabbi auzi'ni ya Allah auzi'ni berikanlah aku kemampuan anugerahkan kepadaku apa an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya kemampuan untuk bersyukur atas nikmat-nikmat. Jadi di usia 40 tahun malah doanya apa? Minta kemampuan bersyukur, bukan minta mobil, minta rumah, minta kaya, minta apa dan sebagainya. Minta kemampuan bersyukur. Karena tadi di usia 40 tahun coba kita lihat gimana ya, sudah mulai apa? Ya adalah rumah gitu ya. Adalah mau kendaraan ya. Adalah apa gitu ya. Jadi syukuri dulu kemampuan. Ya, kemampuan beda di waktu muda kita minta kekuatan, minta apa, minta ini, minta sadat, diberikan petunjuk. Nah, ini 40 malah doanya apa? Kemampuan mensyukuri nikmat. Ya, ana asykura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waladayya. Dan kemampuan bersyukur kepada kedua orang tuaku. Ya, karena orang tuaku kalau kita 40, orang tua rata-rata berapa? 60 ke atas. Ya kan? Nah, mereka juga kita doakan supaya lebih lagi mampu bersyukur. Kemudian kemampuan apa? Wa an a'mala sholihan tardoh dan minta kemampuan untuk beramal soleh. Ya, beramal soleh di usia 40 tahun. Nah, itulah ya udah mulai apa? Beramal soleh supaya kemampuan mau ke masjid, mau beragama, mau ngaji, mau melakukan hal-hal yang akhirat. Kita minta ya amalan tardoh, amalan solihan tardoh dan amal soleh yang koridoi. Koridoi berarti pertama amalnya itu sesuai dengan syariat, yang kedua kita ikhlas. Ini kan hakikat dari, jadi kita minta beramal bukan sebarang beramal, tapi amalan solihan tardoh. Yang amal itu engkau ridhoi. Jadi caranya benar, yang kedua ikhlas. Kan ini kan konsekuensi dari syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, ikhlas, asyhadu anna Muhammad Rasulullah harus sesuai dengan ajaran Nabi, sesuai dengan sunnah. Jadi kita beramal nggak boleh asal-asalan juga, ada ilmunya. Makanya amalan solihan tardoh, amal soleh yang kau ridhoi. Ya, jadi nggak seberang beramal. Artinya usia 40 tahun belajar lagi kita. Cara sholat yang benar, cara wudhu yang benar, apa yang belajar lagi. Kita. Kemudian wa aslih li fi dzurriyyati, kemudian perbaikilah anak cucuku, karena kalau kita sudah 40 tahun, anak-anak kita berapa? Sudah mulai balik. Ya. Kalau 40 tahun anak-anak sudah mulai balik, sudah mulai, maka kita minta perbaiki anak kita. Ya beda mungkin 20, 30 anak-anak tuh masih kecil, masih imut, masih apa gitu ya. Ya kalau meninggal pun dia insya Allah masuk surga gitu ya. Tapi kalau 40 anak-anak udah mulai kuliah, SMA. Nah ini, maka doanya aslihli fi dzurriyyati. Tolong perbaiki anak cucuku nih. Udah mulai dewasa, udah mulai balik, tolong dijaga. Kemudian wa inni tubtu ilaik. Nah, 40 tahun ya Allah aku tobat sekarang dah. Ini tubtu ilaik. Ya Allah 40 tahun dah tobat ini. Udah dapat peringatan, udah apa. Tobatlah dulu muda-muda mungkin foya-foya, nyari uang sana sini, sikut sana, sikut sini. Nah, ini tubtu ilaik 40 tahun ya Allah saya tobat wa inni minal muslimin. Ya, dan 40 tahun ini aku muslimin, maksud muslimin di sini berserah diri. Ya, karena muslim itu artinya istislam, berserah diri. Ya, karena memang dia kan sudah muslim. Tapi maksud muslim di sini adalah wa inni minal muslimin, aku istislam berserah diri. Artinya apa? Istislam berserah diri itu artinya pasrah. Maksudnya apa? Manut, tobat udah. Manut gitu loh. Kalau dulu muda banyak ngeyelnya, sekarang aku manut. Ya Allah, 40 tahun sekarang aku istislam. Wa inni minal muslimin ya Allah, aku sekarang tobat, manut.
Ya, engkau suruh sholat, aku sholat, engkau suruh aku ke masjid, manut. Dulu banyak ngeyelnya. Ya, engkau suruh aku sholat malam, aku insya Allah sholat malam. Dulu banyak ngeyelnya kan, buru-buru sholat malam. Ya, ini kita lembur ini, capek. Ya, disuruh sholat duha apaan? Kita kerja keras. Duha malah kan ngeyel dulu ya. Dulu banyak ngeyelnya dulu. Nah, sekarang ya Allah, wa inni minal muslimin. Aku tobat sekarang. Aku berserah diri ya Allah, manut. Itu maksud dari ayat tersebut. Nah, kita cukupkan mungkin dulu yang 40 para jamaah ya, karena kita udah terang sekali ini ya, siap-siap syuruk ya. Waktu kita mau habis. Nah, usia 40 tahun ya. Di usia 40 tahun, kita sudah syuruk jamaah ya. Ya, kita tambah 10 menit biasanya ya, tambah 10 menit ya. Tambah 10 menit baru bisa sholat syuruk ya. Kita tambah. Nah, kita tadi udah masuk berapa usia? 40 tahun. Ya, harusnya apa? 40 tahun itu apa? Sudah mulai ke arah agama. Sudah mulai persiapan akhirat. Tapi faktanya ada nggak di usia 40 tahun yang apa? Yang tidak mengindahkan peringatan ini? Ada tidak jemaah? Waduh kok banyak jawabannya nih. Banyak ya, usia 40 tahun artinya kecenderungan akhiratnya kok belum kelihatan, ada ya? Ada? Kalau malah banyak katanya nih ya. Padahal ya harusnya gitu ya, udah mulai berkurang sedikit lah ya. Ya adalah ke masjidnya begitulah ya, adalah ngajinya. Harusnya begitu. Tapi faktanya nih katanya jamaah sendiri banyak katanya ya. Banyak yang tidak mengindahkan peringatan tersebut. Ya. Nah, oleh karena itu ada checkpoint kedua para jamaah. Ya, ada checkpoint yang selanjutnya. Yaitu usia berapa? Inilah usia 60 tahun. Ya, 60 tahun. Ya, ada checkpoint selanjutnya. Usia 60 tahun. Nah, di usia 60 tahun ini disebutkan dalam hadis. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zarallahu ilamri'in akhara ajalahu hatta ballagahu sittina sanah." Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zarallah, Allah telah memberi uzur ilamri'in kepada seseorang." Ya, bagaimana cara berikan uzur? Akhara ajalahu. Allah sampaikan, Allah tunda usianya hatta ballagahu sittina sanah. Sampai dia berusia berapa? 60 tahun. Ya, 60 tahun. Jadi hadis ini maksudnya Allah kasih uzur seorang hamba sampai usia 60 tahun. Berarti gimana maksudnya? Kita lihat penjelasan Ibnu Hajar, saya bacakan, wal ma'na annahu lam yabqa lahu i'tidhar. Maksudnya adalah kalau sudah di atas 60 tahun sudah tidak ada uzur lagi dari Allah. Ya, sudah tidak ada uzur lagi. Ya. Nah, dia sudah sangat sulit. Nah, jadi ada uzur lagi. Ini checkpoint yang 60 tahun. Artinya apa? Kok sudah nggak ada uzur lagi? Kalau sudah 60 tahun, dengan peringatan dari 40 tahun, dan selama 40 tahun tuh peringatan nambah terus. Ya, nambah terus ya. Ya, dari 40 tahun itu peringatan nambah. Baik fisik, pemikiran, maupun dari yang kita bahas tadi, bertambah terus. Ya, bertambah terus. Dari fisik sudah nambah tadi. Nah, uban nambah, mata, mulut, kaki, bonyo, apa itu nambah terus. Nambah. Kematangan juga sama, nambah, makin punya pengalaman, makin dewasa, makin berinteraksi, ya makin ini, bisnis sudah makin gini, udah. Ya, pemikiran sudah makin bertambah terus. Ya, yang kita bahas-bahas tadi udah nambah. Nah, maka checkpoint selanjutnya berhenti sejenaknya ini 60. Ya, 60. Bahkan di situ sudah nggak ada uzur lagi. Apa maksudnya nggak ada uzur? Dikhawatirkan ya Allah itu ya sudah selesai ini terakhir. Habis itu wis terserah. Artinya Allah sudah nggak peduli lagi, Allah sudah nggak apa. Kenapa? Karena harusnya sudah benar-benar nggak ada uzur maksudnya ini.
Dikhawatirkan, makanya kalau sudah begini ya kita tinggal banyak-banyak doa aja gitu. Contoh misalnya ada laki-laki udah 60 dan begitu juga kan harusnya dia sudah nggak khawatir lagi masalah dunia. Kadang anak sudah mulai sukses, kan coba 60 coba ya gimana? 60 kan anak-anak sudah mulai sukses ya. Kan oke lah kita 40 anak-anak, "Oh saya masih kuliah nih, masih apa nih, masih mikirin anak kuliah harus apa," oke lah gitu ya. Masih adalah uzur-uzur sedikit. Tapi 60 coba kalau tadi ya secara kesehatan coba ya, kita bahas dari secara kesehatan, 60 kadang-kadang kok ya udah begitu ya, rambut sudah disebutkan dalam Al-Quran, "Wasta'ala ra'su syaibah," gitu ya. Ya, wasta'ala artinya udah nyala, rambutnya udah nyala karena udah putih semua. Ya itu katanya ada ini Al-Quran yang nyebutin, mohon maaf ya jamaah ya. Wasta'ala ra'si syaibah, rambut sudah nyala ini, kena putih gitu ya. Dalam kegelapan nyala gitu ya, gitu. Itu sudah mulai rambut apa, udah mulai ini semua. Dengan keadaan seperti itu kok masih ngoyo banget dengan dunia, artinya bahasanya tua-tua keladi misalnya, Masya Allah gitu kan. Ini kan bersamaan padahal sebentar lagi dunia ditinggalkan, ini logika mana ini kok bisa kayak gini gitu loh. Nah, gitu kan. Ibaratnya ngoyo tapi kok ditinggalin semuanya. Sebentar lagi gitu. Ini kan logika aja sudah anu nih, sudah apa namanya, sudah nggak masuk bahasanya, harusnya gitu ya. Ini baru kita bahas dari sisi ini aja gitu. Ya, kemudian yang lain-lain juga sama. Ya, maksudnya dia khawatir apa yang dikhawatirkan lagi gitu. Kalau kita mikirin anak ya, kalau kita 40, kita 60, anak biasanya 60. Maaf ya. Kita 60, anak-anak berapa? 35, 40 ya. Udah mulai ini kan ya. Dia udah mulai punya rumah tangga sendiri, udah mulai stabil. Artinya kita khawatirin anak ya. Ya, dia sudah mulai sukses, mulai apa kok kita apa lagi yang kita khawatirkan ini kok sampai nguyu 60 tuh masih nguyu banget gitu. Apa yang kita khawatirkan gitu. Udah mulai banyak itu ya, seperti itu. Nah, itulah yang dikhawatirkan sudah nggak ada uzur gitu loh. Contoh misalnya nggak ada uzur lagi, tadi kan udah secara medis, secara apa ya. Ya, bahkan sudah mulai tidak bisa menikmati. Ya, udah tidak makanan yang enak udah nggak bisa nikmati, kita nyari apa lagi gitu ya. Udah mulai kepikir kolesterol, pikiran itu kan datang kondangan aja dulu kan kita kalau masih 30, 20 datang kondangan semua stan kita datangin, es krim, soto, apa, nggak mau rugi gitu. Ya, nggak mau rugi semua ada soto, mie, apa, semua kita coba kan nggak mau rugi kan. Sekarang itu kan masuk ke soto, "Loh kok kolesterol? Loh masuk ke anu kok babat loh, ini kok tensi naik nanti," gitu kan. Ya akhirnya ngambilnya sayur, ngambilnya apa gitu kan. Nah, tapi ini kok masih ngoyo gitu loh. Kan masih apa, kok masih ngoyo gitu. Nah, umur segitu kan, udah mulai mikir-mikir nih, iya kan. Udah mulai kan akhirnya es krim apa, akhirnya pilih kopi pahit, teh pahit gitu kan. Nah, itu kan. Udah mulai gitu kan, udah mulai apa namanya, udah mulai dari sekian yang enak-enak kok pilihnya kopi pahit, teh pahit ya, gulanya dikit gitu. Nah, ini maksudnya itu aja sudah apa, sudah mulai kok masih nguyu gitu ya. Dan sudah tidak ada lagi arah akhirat gitu. Nah, ini sampai sama sekali. Nah, ini kan sudah tidak ada uzur sama sekali. Contohnya misalnya para jamaah ini kan udah usia laki-laki ya, sudah muda, sudah sukses, sudah apa, sudah tidak ada yang dikhawatirkan. Kok di usia 60 ini tidak tergerak hatinya sedikit pun untuk ke masjid. Nah, ini kan kita khawatirnya apa para jamaah? Khawatirnya ini kita udah nggak ada uzur lagi. Ya udah 60 nih, ya udah nggak ke kantor, udah nggak kemana, ya. Bahkan itu Allah jadikan kenapa kaki kita, lutut kita ini sakit gitu ya. Kan supaya kita tuh jalannya nggak usah jauh-jauh gitu ya. Nggak usah kemana lagi, nggak usah ke Papua, ke Singapura, ke Malaysia gitu ya. Tapi disuruh kemana? Jalan yang deket-deket aja maksudnya kan. Ya, jalan yang deket-deket kemana aja mah? Iya ke masjid itu maksudnya kenapa kaki ini dibuat. Heeh. Itu maksudnya tuh kamu tuh jangan jalan jauh-jauh gitu ya. Yang deket-deket aja gitu ya ke masjid. Tapi kan, nah itu dia maksudnya sudah 60 kok dia nggak pernah ke masjid gitu loh. Nah, ini kan kita khawatirnya apa jamaah? Sudah nggak ada uzur lagi. Ke masjidnya nanti Pak, jalannya dia vertikal. Ya, ya apa namanya, jalannya ke masjidnya nanti kalau sudah horizontal, kan masjidnya kan vertikal Pak ya. Nanti akhirnya ke masjid juga dengan horizontal, artinya sudah dibopong gitu Pak, gitu. Baru ke masjid akhirnya gitu kan. Nah, gitu. Begitu juga dengan misalnya kalau ada perempuan sudah 60 gitu ya, sudah 60 tahun tapi belum dapat hidayah untuk memakai jilbab, nutup aurat gitu kan. Kira-kira ada uzur apa kira-kira jamaah nih?
udah 60 tahun tapi tidak pakai jilbab gitu, tidak pakai menutup aurat. Kira-kira ada uzur apa kira-kira jamaah? Mungkin kalau pas gadis 17, 20 itu ada uzur mungkin ya. Ngeyelnya masih ada jamaah ya? Masih ada ngeyel. Saya kan lagi cantik-cantiknya ranumnya, masa nggak bisa modis tampil. Saya kan pengen menunjukkan sama dunia saya cantik gitu. 40 mungkin masih ada ya, mama muda mungkin ya. Apa namanya? Malmut ya. Mama muda gitu kan. Masih mungkin ya pengen nampil, pengen apa, pengen saya mama muda yang cantik gitulah ya insyaallah. 40 tahun mungkin ya. Masih pengen menampilkan kecantikan. Tapi mohon maaf nih kalau sudah 60 kira-kira masih ada uzur nggak apa yang pengen ditampilkan gitu ya. Ya, kok belum dapat hidayah menutup pakai jilbab jemaah. Nah, ini kan yang kita khawatirkan apa? Sudah tidak ada uzur lagi sesuai hadis tadi. Sudah tidak ada apa? Uzur. Persis hadisnya gitu. Nah, kalau sudah kita dapat orang seperti ini, kita banyak-banyak doain aja. Banyak-banyak doain. Dan saya juga menjumpai seperti ini ada. Ya, saya jumpai kok masuk. Makanya kita cuma bisa doain aja. Ya, ya ada tetangga gitu kan ya cuma duduk depan rumah, lihat pelihara burung. Oh, nggak masjid-masjid udah pensiun ya, udah mau 70 cuma gini-gini aja nih, gitu-gitu ya. Kok cuma bisa doain mudahan dia ke masjid nih, Pak ya. Kok nggak mau padahal deket padahal ya. Ya itu kan nggak ada ini. Itulah maksud dari checkpoint di usia berapa? Usia 60 tahun gitu ya. Jadi disitulah harusnya harusnya seseorang itu di usia 60 tahun sudah ya udah siap-siap lah para jamaah ya. Siap-siap udah apa, udah banyak hal yang dilakukan, udah melakukan ibadah, udah tenang, udah apa. Syukur-syukur di usia 60 tahun kerjanya cuma bolak-balik Mekah Madinah. Ini alhamdulillah itu ya. Nah, ini udah menikmati kehidupan itulah sebenar-benarnya menikmati masa pensiun yang benar. Ya, dia sibukkan dengan ibadah, ke masjid, aktivitas dan sebagainya. Baik para jamaah sekalian, mungkin demikian bisa kita sampaikan ya, sudah terang sekali ya. Mungkin demikian yang kita doakan mudah-mudahan kita di usia 60 dan 40 dan 60 ke atas ini Allah menjaga kita, memberikan hidayah pada kita. Kemudian Allah juga membuat kita tidak lupa dengan akhirat. Ya, dunia jangan sampai menipu kita. Ya mudah-mudahan Allah jaga kita di usia tersebut dan menjaga anak-anak kita insyaallah. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat.